Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hanya menjadi Presiden Indonesia selama sekitar 21 bulan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ia membuat sejumlah keputusan yang dampaknya bertahan jauh lebih lama. And that in itself, I think, is what moves things in this country at the moment. I think that, all things going well. Ia menghapus pembatasan terhadap budaya dan tradisi Tionghoa. Ia membubarkan Departemen Penerangan. Ia mendorong pendekatan dialog dalam menghadapi konflik Aceh. Tetapi pada saat yang sama, pemerintahannya terus diguncang konflik dengan DPR, partai politik, militer, bahkan wakil presidennya sendiri. Gus Dur akhirnya diberhentikan MPR pada 23 Juli 2001. Pertanyaannya, apakah Gus Dur memang gagal menjadi presiden, atau justru ada sesuatu yang lebih besar di balik kejatuhannya? Dalam video ini, kita tidak hanya membahas Gus Dur sebagai tokoh yang dikenal karena humor dan sikap toleransinya. Kita akan membongkar fakta politik, kebijakan kontroversial, konflik kekuasaan, dan keputusan-keputusan yang jarang dibahas. Karena untuk memahami Gus Dur, kita harus melihat apa yang terjadi di balik layar pemerintahannya. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia melalui sebuah proses politik yang sekarang mungkin terasa asing. Ia tidak memenangkan pemilu presiden, bahkan pada 1999, Indonesia memang belum mengenal pemilihan presiden secara langsung. Setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998, untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Indonesia memasuki era reformasi. Partai politik bermunculan, kebebasan politik terbuka, dan pemilu 1999 menjadi pemilu pertama setelah berakhirnya Orde Baru. Hasilnya cukup jelas. PDI Perjuangan menjadi partai dengan perolehan suara terbesar, sekitar 33,7% suara. Megawati Soekarno Putri kemudian menjadi kandidat paling kuat untuk menduduki kursi presiden. Tetapi, sistem politik saat itu memiliki aturan berbeda. Rakyat memilih anggota DPR. Kemudian, presiden dipilih oleh MPR. Dan disinilah peta kekuasaan berubah. Pada 20 Oktober 1999, MPR melakukan pemilihan presiden. Gus Dur memperoleh 373 suara, Megawati memperoleh 313 suara, selisihnya 60 suara. Gus Dur pun resmi menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara. Yang absen 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Pertanyaannya kemudian, bagaimana seorang tokoh yang partainya bukan pemenang pemilu bisa memenangkan kursi presiden? Kuncinya ada pada poros tengah. Koalisi politik ini menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi PDI Perjuangan. Gus Dur dianggap sebagai figur yang dapat diterima oleh berbagai kelompok. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, ia dikenal sebagai intelektual muslim, ia memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan demokrasi, dan melalui Partai Kebangkitan Bangsa, ia juga mempunyai kendaraan politik sendiri. Namun, kemenangan itu sebenarnya menyimpan masalah besar. Gus Dur menang dalam pemilihan presiden, tetapi tidak memiliki kekuatan politik yang benar-benar solid di parlemen. Pemerintahannya harus berhadapan dengan banyak kepentingan. Ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada PKB, ada PPP, ada PAN, ada partai-partai Islam lainnya, ada pula unsur militer dan kelompok elit lama yang masih memiliki pengaruh. Artinya, Gus Dur menjadi presiden dalam sistem politik yang sedang berubah, tetapi fondasi kekuasaannya sangat rapuh. Disinilah paradoks pemerintahannya dimulai. Gus Dur memiliki legitimasi sebagai presiden, tetapi dukungan politiknya tidak pernah benar-benar aman. Ia juga bukan tipe pemimpin yang selalu mengikuti kalkulasi politik konvensional. Cara bicaranya sering spontan, keputusannya kadang mengejutkan, dan gaya politiknya membuat sebagian pendukung melihatnya sebagai sosok berani, sementara lawan politiknya menganggapnya sulit diprediksi. Masalahnya, dalam politik,
Keberanian tanpa dukungan politik bisa berubah menjadi kelemahan, dan itulah yang perlahan terjadi. Hanya sekitar 21 bulan setelah dilantik, Gus Dur kehilangan kursi kepresidenannya. Saya mengumumkan pemberlakuan dekret. Tetapi sebelum membahas kejatuhannya, ada satu hal yang jauh lebih menarik. Karena selama masa pemerintahannya yang singkat, Gus Dur justru mengambil sejumlah keputusan yang mengubah wajah Indonesia. Beberapa kebijakan yang sekarang dianggap biasa, pada saat itu sebenarnya sangat kontroversial. Kalau kita membicarakan warisan Gus Dur, banyak orang langsung menyebut satu kata, pluralisme. Tetapi pluralisme Gus Dur bukan hanya soal pidato atau gagasan. Ia diterjemahkan menjadi kebijakan negara. Salah satu yang paling terasa hingga sekarang adalah perubahan terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada masa Orde Baru, ekspresi budaya, kepercayaan, dan tradisi Tionghoa mengalami berbagai pembatasan. Salah satu dasar kebijakannya adalah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Kemudian, pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut aturan tersebut. Keputusan ini membuka ruang yang jauh lebih luas bagi masyarakat Tionghoa untuk menjalankan agama, kepercayaan, dan adat istiadat mereka. Ini bukan sekadar persoalan perayaan Imlek. Ini menyangkut hak warga negara untuk menampilkan identitas budayanya tanpa tekanan negara, dan dampaknya terasa sampai sekarang. Namun, kebijakan Gus Dur tidak berhenti pada persoalan Tionghoa. Ia juga mengambil keputusan yang sangat penting terhadap hubungan pemerintah dengan media. Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan. Bagi masyarakat sekarang, nama departemen tersebut mungkin terdengar seperti lembaga pemerintahan biasa. Padahal pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan memiliki posisi penting dalam sistem komunikasi negara. Karena itu, pembubarannya menjadi salah satu simbol perubahan besar setelah reformasi. Negara mulai mengurangi perannya sebagai pengendali utama informasi. Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial. Keputusan ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan menghadapi persoalan korupsi yang dianggap melekat pada lembaga tersebut. Namun, disinilah kita perlu melihat Gus Dur secara lebih kritis. Tidak semua kebijakannya berhasil, tidak semua keputusannya diterima, dan tidak semua langkahnya menghasilkan stabilitas. Gus Dur sangat kuat dalam gagasan tentang demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan. Tetapi ia menghadapi masalah besar dalam mengelola kekuatan politik di sekelilingnya. Koalisi yang membawanya ke kursi presiden tidak pernah benar-benar solid. Partai politik memiliki kepentingan masing-masing, DPR semakin kritis, hubungannya dengan elit politik memburuk, dan hubungan pemerintah dengan militer juga menjadi persoalan. Salah satu contoh paling menarik adalah Aceh. Gus Dur mencoba mengurangi pendekatan militer dan membuka ruang dialog untuk menyelesaikan konflik. Ini penting karena pemerintah sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan keamanan. Namun pendekatan Gus Dur tidak langsung menyelesaikan konflik. Justru disinilah terlihat tantangan pemerintahannya. Mengubah kebijakan negara ternyata jauh lebih mudah daripada mengubah sistem yang sudah bertahun-tahun terbentuk. Gus Dur mencoba melakukannya dalam waktu yang sangat singkat. Ia ingin Indonesia menjadi lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih menghargai perbedaan. Tetapi semakin banyak perubahan yang ia dorong, semakin banyak pula kelompok yang merasa kepentingannya terancam. Dan dari sinilah konflik politik Gus Dur mulai memasuki tahap yang jauh lebih serius. Karena persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Perlahan, kebijakan Gus Dur mulai berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika membicarakan Gus Dur, kebanyakan orang mengingat humor, pluralisme, dan gaya bicaranya yang khas. Namun ada sisi lain yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana Gus Dur mencoba mengubah cara Indonesia menghadapi konflik dan membangun kembali hubungan dengan dunia internasional. Saat ia menjadi presiden, Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Timor Timur baru saja lepas, Aceh mengalami konflik bersenjata, Papua menghadapi ketegangan politik. Sementara itu, militer masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Gus Dur mencoba mengambil pendekatan berbeda. Untuk Aceh, ia lebih memilih dialog daripada memperluas operasi militer. Pada awal pemerintahannya, Gus Dur mendorong pengurangan pasukan tempur dan membuka ruang komunikasi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Pada Januari 2000,
Ia bahkan menolak tekanan untuk menetapkan Aceh sebagai wilayah darurat militer. Ini menunjukkan satu hal penting. Gus Dur tidak melihat persoalan Aceh hanya sebagai masalah keamanan. Menurut pendekatan yang ia dorong, konflik juga berkaitan dengan persoalan politik, ketidakadilan, hubungan pusat dan daerah, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun jangan salah memahami sejarah. Gus Dur tidak menyelesaikan konflik Aceh. Konflik tersebut masih berlangsung setelah ia meninggalkan jabatan presiden. Penyelesaian damai baru tercapai beberapa tahun kemudian melalui proses panjang yang akhirnya menghasilkan MOU Helsinki pada 2005. Tetapi pendekatan dialog pada masa Gus Dur tetap menjadi bagian dari perjalanan menuju perdamaian tersebut. Disinilah keberanian Gus Dur terlihat. Ia mencoba mengubah cara negara menghadapi kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Namun, perubahan seperti ini tentu tidak mudah. Apalagi ketika militer masih memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar. Menariknya, perhatian Gus Dur tidak hanya tertuju pada persoalan dalam negeri. Ia juga sangat aktif dalam diplomasi internasional. Indonesia baru saja melewati krisis ekonomi, kerusuhan politik, dan perubahan rezim. Citra Indonesia di mata dunia sedang mengalami tekanan. Gus Dur kemudian melakukan banyak kunjungan luar negeri untuk membangun kembali hubungan dengan berbagai negara. Dalam arsip perjalanan kepresidenan, aktivitas diplomatik Gus Dur tercatat sangat luas. Bahkan pada April 2000, ia melakukan kunjungan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam satu hari. Bagi sebagian orang, perjalanan yang sangat intens ini terlihat seperti pemborosan. Namun dari sisi pemerintah, diplomasi memiliki tujuan strategis. Indonesia membutuhkan investasi, kepercayaan internasional, dukungan ekonomi, sekaligus pengakuan terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Jadi, apakah Gus Dur hanya melakukan perjalanan ke luar negeri? Tentu tidak sesederhana itu. Tetapi apakah seluruh diplomasi tersebut berhasil? Juga tidak. Karena seorang presiden membutuhkan lebih dari sekadar gagasan besar. Ia membutuhkan birokrasi yang kuat, tim politik yang solid, dukungan parlemen, dan kemampuan menjaga koalisi. Dan justru di titik inilah masalah terbesar Gus Dur mulai muncul. Ia memiliki visi, tetapi dukungan politiknya semakin menipis. Konflik dengan parlemen semakin tajam. Hubungan dengan elit semakin buruk. Dan akhirnya, persoalan politik berubah menjadi krisis kekuasaan. Krisis yang akan menentukan akhir perjalanan Gus Dur sebagai presiden. Inilah titik paling kontroversial dalam perjalanan Gus Dur sebagai presiden. Bagaimana seorang presiden yang baru dilantik pada Oktober 1999 bisa kehilangan kekuasaan kurang dari 2 tahun kemudian? Jawabannya bukan satu peristiwa. Kejatuhan Gus Dur merupakan hasil dari rangkaian konflik politik, persoalan hukum, pertarungan antar lembaga, dan semakin hilangnya dukungan di parlemen. Salah satu pemicunya adalah Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate berkaitan dengan dana sekitar 35 miliar rupiah dari Bulog yang kemudian dikaitkan dengan tokoh yang dekat dengan lingkungan presiden. Sementara Brunei Gate berkaitan dengan dana dari Sultan Brunei dan persoalan mengenai penggunaannya. Kedua kasus tersebut kemudian menjadi senjata politik untuk mempertanyakan pemerintahan Gus Dur. Namun, ada satu hal yang harus diluruskan. Menyebut Gus Dur sebagai koruptor hanya berdasarkan munculnya kasus tersebut adalah penyederhanaan sejarah. Kasus-kasus itu berkembang menjadi persoalan politik dan konstitusional yang jauh lebih besar. DPR kemudian mengeluarkan memorandum pertama terhadap Gus Dur. Presiden menolak tuduhan tersebut, namun konflik tidak berhenti. DPR mengeluarkan memorandum kedua. Hubungan antara istana dan parlemen semakin memburuk. Di saat yang sama, dukungan politik Gus Dur juga mulai runtuh. Hubungannya dengan PDI Perjuangan memburuk. Hubungannya dengan Golkar semakin tegang. Hubungannya dengan sejumlah elit militer juga bermasalah. Bahkan hubungan dengan wakil presidennya sendiri, Megawati Soekarno Putri, semakin jauh dari awal pemerintahan. Inilah masalah terbesar Gus Dur. Ia masih memiliki jabatan sebagai presiden, tetapi basis politiknya semakin lemah. Dalam sistem demokrasi parlementer transisional saat itu, kondisi tersebut sangat berbahaya. Kemudian pada Juli 2001, krisis mencapai puncaknya. Gus Dur mengeluarkan maklumat presiden yang berisi antara lain pembekuan MPR dan DPR, pembubaran Partai Golkar, serta percepatan pemilu. Namun, maklumat tersebut tidak mendapatkan dukungan yang cukup. MPR kemudian mengambil langkah lebih jauh dengan menggelar sidang istimewa. Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden. Megawati Soekarno Putri kemudian dilantik sebagai presiden menggantikannya.
Tetapi, apakah Gus Dur jatuh hanya karena kesalahannya sendiri? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada keputusan politik Gus Dur yang memang kontroversial. Ada kelemahan dalam komunikasi dan pengelolaan koalisi. Tetapi ada pula pertarungan kekuasaan yang melibatkan parlemen, partai politik, elit pemerintahan, dan militer. Indonesia saat itu juga sedang menjalani masa transisi. Aturan politik berubah. Kekuatan lama belum sepenuhnya hilang. Sementara institusi demokrasi baru masih mencari bentuk. Karena itu, jatuhnya Gus Dur bukan hanya cerita tentang seorang presiden yang gagal mempertahankan jabatan. Ini adalah gambaran tentang betapa kerasnya pertarungan kekuasaan pada awal reformasi. Dan justru setelah Gus Dur jatuh, muncul ironi terbesar. Sejumlah gagasan yang dulu dianggap terlalu berani, perlahan menjadi bagian normal dari kehidupan demokrasi Indonesia. Gus Dur kehilangan kursinya, tetapi sebagian warisannya justru bertahan jauh lebih lama daripada masa pemerintahannya. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah Gus Dur adalah presiden yang gagal? Kalau ukurannya adalah stabilitas pemerintahan, jawabannya mungkin iya. Gus Dur hanya menjabat dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pemerintahannya penuh konflik. Kabinetnya beberapa kali berubah. Hubungannya dengan DPR memburuk. Koalisi politiknya pecah. Dan akhirnya, ia diberhentikan oleh MPR. Tetapi menilai seorang presiden hanya dari lamanya ia bertahan di kursi kekuasaan tentu tidak cukup, karena ada warisan Gus Dur yang justru bertahan jauh lebih lama. Salah satunya adalah kebebasan masyarakat Tionghoa. Melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, Gus Dur mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 yang sebelumnya membatasi ekspresi agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Dampaknya terasa sampai sekarang. Namun, Gus Dur tetap memiliki kelemahan. Ia tidak berhasil mempertahankan koalisi politik. Komunikasinya dengan elit sering bermasalah. Sejumlah keputusan politiknya menimbulkan kontroversi, dan gaya kepemimpinannya yang spontan tidak selalu cocok dengan sistem politik yang membutuhkan negosiasi dan kompromi. Jadi, Gus Dur bukan presiden tanpa kesalahan, tetapi justru disinilah sejarah menjadi menarik. Sejarah tidak seharusnya hanya bertanya, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sejarah juga harus bertanya, apa yang berubah setelah seseorang berkuasa? Gus Dur kalah dalam mempertahankan kursi presiden, tetapi sejumlah gagasannya terus hidup. Ia memperluas ruang bagi kelompok minoritas. Ia berbicara tentang kebebasan. Ia menolak diskriminasi. Dan ia berusaha menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok. Gus Dur meninggal pada 30 Desember 2009, namun gagasannya tidak ikut berakhir. Beberapa hal yang dulu dianggap kontroversial, sekarang justru terasa biasa dalam kehidupan Indonesia. Itulah ironi terbesar Gus Dur. Ia mungkin bukan presiden dengan pemerintahan paling stabil, bukan pula presiden dengan masa jabatan paling panjang, tetapi ia meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Seberapa jauh negara berani menjamin kebebasan warganya, bahkan ketika kebebasan itu tidak populer? Mungkin itulah alasan Gus Dur terus dibicarakan, bukan karena ia sempurna, bukan karena semua keputusannya benar, tetapi karena ia pernah mencoba memperluas batas tentang siapa yang berhak merasa menjadi bagian dari Indonesia. Dan untuk memahami Gus Dur, kita tidak cukup hanya mengingat leluconnya. Kita harus melihat keputusan-keputusannya, melihat keberaniannya, melihat kesalahannya, dan memahami zamannya. Karena pada akhirnya, warisan terbesar Gus Dur mungkin bukan sebuah jabatan, melainkan sebuah gagasan sederhana. Indonesia bukan milik satu kelompok. Indonesia adalah rumah bagi semua orang yang menjadi bagian darinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, lalu jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.